Iya mas, betul. Saya ini memang fakir ilmu. Kan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa saya ini fakir ilm. Saya bukan seorang yang alim, bukan ulama, ya. Tapi paling tidak, apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang ini kan banyak orang mengaku punya ilmu, mondoknya belasan tahun, lihat bajunya aja Masya Allah sudah seperti ulama besar, ya, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Tapi bagaimana ketika dia berbicara? Ilmunya dia pakai untuk merendahkan orang lain, ilmunya dia pakai untuk melemahkan orang lain, melemahkan ulama lain, menjatuhkan ulama lain. Semua hewan yang ada di kebun binatang keluar semua. Curut, anjing, babi, apa aja keluar semua. Mana ilmunya? Ilmu itu cahaya, ala ilmu nurun. Ini nurnya mana? Nur keilmuannya di mana? Coba. Bukan dengan cara yang keras dan kasar, apalagi manusia dibandingkan dengan hewan. Itu sangat tidak etis sekali. Dakwah yang disampaikan dengan cara yang ramah, dengan cara yang lemah lembut, yang dilakukan oleh seorang da'i, tentu itu adalah wujud dari pengamalan ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah kita saksikan bersama tentang video dari seorang sayyid, yaitu Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi. Beliau menyampaikan dengan rendah hati, dengan tawadhu. Dengan tawadhunya beliau mengatakan, saya memang fakir ilmu, bukan orang alim, tapi apapun yang disampaikan tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menentang Allah, tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya seperti itu. Orang yang bertawadhu, tentu orang itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, yang mana di pondok pesantren itu tidak pernah terlepas dari kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana dikatakan, innat tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya sifat tawaddu, rendah diri, rendah hati, merupakan tingkah laku atau sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tawadhu, dengan rendah diri, takwa itu akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihittaqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dan juga beliau memberikan pandangan kepada orang yang berbicara, terutama kepada orang yang berdakwah. Jangan meremehkan orang lain, jangan sampai meremehkan para ulama, atau jangan sampai memanggil atau mengolok-olok orang lain itu dengan panggilan anjing, babi, atau segala hewan yang ada di kebun binatang. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling mencelah satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bil alqab, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh kita saling memanggil dengan julukan atau gelar-gelar yang buruk, terutama di dalam berdakwah agar dakwahnya diterima oleh umat, disenangi oleh umat. Jangan sampai dakwahnya menyimpang dari Al-Quran, apalagi sampai menyebut, memanggil manusia dipanggil hewan, manusia dipanggil anjing, babi, kambing, dan lain-lain. Tentu saja kedengarannya itu tidak elok dan membuat orang lain atau umat yang mendengarkan merasa risih, sulit untuk mengikuti apa yang disampaikan. Tentu saja Islam mengajarkan kepada kita agar bersikap lemah lembut, terutama di dalam berdakwah, mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelembutannya dalam mengemban risalah Islam. Itulah Rasulullah. Dengan sikap tawadhu'nya, dengan sikap lemah lembutnya, beliau memiliki daya tarik yang sangat kuat. Banyak dicintai oleh umatnya. Banyak orang-orang kafir masuk Islam karena tertarik dengan dakwah beliau yang disampaikan dengan lemah lembut. Tentu sudah jelas banyak yang tahu tentang firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Al-ayah. Serulah mereka, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, di dalam ayat itu kalau kita pahami bahwa ada 3 metode, ada 3 cara yang dapat kita lakukan ketika berdakwah, ketika menyampaikan kepada umat. Karena dakwah itu kalau kita sadari bukan hanya disampaikan kepada umat Islam saja, tetapi juga kepada umat manusia seluruhnya, mengingat Islam mempunyai prinsip rahmatan lil alamin. Di dalam berdakwah tentu dan pasti harus bil hikmah, sebagaimana konsep dari Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Tentu dengan dalil atau hujjah yang jelas, yang qat'i maupun dhanni, sehingga menampakkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Yang kedua, dengan mau'izah hasanah. Apa maksudnya? Peringatan yang baik yang dapat menyentuh akal dan hati perasaan. Yang ketiga, itu kalau memang dibutuhkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan debat yang baik. Dari segi cara penyampaian, disampaikan dengan cara yang lunak dan lembut, bukan dengan cara yang keras dan kasar, apalagi manusia dibandingkan dengan hewan. Itu sangat tidak etis sekali. Dakwah yang disampaikan dengan cara yang ramah, dengan cara yang lemah lembut, yang dilakukan oleh seorang da'i, tentu itu adalah wujud dari pengamalan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, yakni menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diciptakan untuk manusia. Pelajaran terpentingnya adalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik dan benar menurut tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Perlu diingat sekali lagi, dakwah dengan penyampaian yang sejuk, dakwah yang disampaikan dengan lemah lembut, dengan ramah terhadap umat merupakan rahmat yang nyata dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.